Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas kami mata kuliah perekonomian Indonesia beserta pengampu Pak M. Umar Maya Putra SE MSI yang ditemani rekan-rekan saya sendiri sebagai ketua Istipani Angkat dengan MPM 23010130 dan Putri MPM 23010216 dan Sabdes 23010151. Topik ini sangat relevan dengan asta citra Presiden Pak Prabowo Subianto yang menekankan ketahanan pangan dan pembangunan berbasis potensi lokal. Begitu pula dengan visi Gubernur Sumut untuk menciptakan daerah yang maju dan bermartabat serta Wali Kota Medan yang berfokus pada penguatan ketahanan pangan kota. Nah, di sini ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan makanan, tetapi menyangkut langsung kehidupan masyarakat. Subsektor pertanian, terutama padi, menjadi tulang punggung ekonomi Sumatera Utara. Presiden Prabowo Subianto menempatkan sembada pangan dan penguatan ekonomi desa sebagai cita utama pembangunan nasional. Ini sejalan dengan tantangan di Sumatera Utara, di mana padi bukan hanya bahan pangan utama, tapi juga sumber penghidupan bagi jutaan petani. Nah, berikutnya masuk konteks di Gubernur Sumatera Utara, Pak Bobi Nasution, menekankan pentingnya penguatan pertanian berbasis wilayah dan pemanfaatan teknologi. Melalui pendekatan pertanian, presisi dan hilirisasi Provinsi Utara sedang diarahkan menjadi pusat produksi pangan nasional. Namun masih banyak tantangan yang dihadapi seperti ketimpangan produksi antar wilayah, harga gabah yang fluktuatif, dan kurangnya akses petani ke alat modern. Nah, kita masuk ke relevansi dengan Kota Medan dan transisi. Nah, di tingkat kota, Wali Kota Medan Riko Warsihut membawa semangat Medan hijau dan mandiri. Meskipun bukan kota agresi, Medan bisa berperan dalam rantai distribusi, edukasi petani Kota Medan, serta inovasi pertanian digital. Nah, oleh karena itu, dalam video ini kami membahas bagaimana strategi penguatan sektor padi bisa mendorong ketahanan pangan sekaligus pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara secara berkelanjutan. Selanjutnya, Sumatera Utara memiliki potensi pertanian yang besar. Produksi padi mencapai lebih dari 2,2 juta ton gabah, menjadikannya penyangga penting dalam ketahanan pangan nasional. Namun, produksinya yang tinggi belum sepenuhnya dibarengi dengan pemerataan kesejahteraan petani. Masih banyak petani menghadapi masalah seperti akses teknologi, fluktuasi harga, dan distribusi hasil panen. Dari hasil studi kami, ada beberapa tantangan dan permasalahan utama. Yang pertama, ketimpangan produktivitas antar wilayah. Yang kedua, keterbatasan akses teknologi pertanian. Dan yang ketiga, rendahnya nilai tukar petani dan fluktuasi harga gabah. Tujuan dari strategi penguatan ini adalah untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah pertanian dan memberdayakan petani melalui pelatihan dan teknologi, menciptakan distribusi dan harga yang stabil agar petani lebih sejahtera. Kami mengusulkan pendekatan berbasis wilayah, yaitu menyesuaikan strategi tanaman dengan kondisi daerah seperti daratan tinggi dan lahan kering. Modernisasi pertanian, yaitu pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi pertanian cerdas, alat tanaman modern, dan sistem pengairan efisiensi. Penguatan kelembagaan petani, koperasi menyeluruh, serta BUMDes dan BUMD pangan yang menyerap hasil panen petani. Data BPS tahun 2023 menunjukkan sektor pertanian menyumbang 22,4% dari total PDRB Sumatera Utara. Artinya, pertanian adalah motor penting ekonomi daerah. Selain ekonomi, penguatan sektor padi berdampak pada ketahanan pangan nasional, pengurangan pengangguran pedesaan, dan pelestarian lingkungan dan ekosistem lokal. Hasil dari data yang kami teliti bahwa pertanian bukan hanya soal menanam, tapi tentang masa depan bangsa. Strategi penguatan sektor padi adalah
bagian penting dari cita-cita kita menuju Sumatera Utara yang mandiri dan sejahtera. Mari dukung petani lokal, mari bangun kedaulatan bangsa Indonesia. Ya, sekian dari hasil pemaparan kami, lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.